Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Miss Rahmi dikelilingi oleh hewan-hewan nih di hutan. Karena kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari ekosistem? Ekosistem di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kalau kalian lupa tentang materi ekosistem, kalian bisa lihat video Miss Rahmi sebelumnya ya, karena Miss Rahmi sudah pernah menerangkannya. Terima kasih yang udah support Rahmi Kawa YouTube channelnya ya. Sekarang Miss Rahmi akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Namun sebelumnya kalian lihat dulu nih rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan atau berperan sebagai konsumen satu, yaitu pemakan, penghasil makanan. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Nah, konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging. Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali rantai makanan pada ekosistem padang rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang, amati jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini Miss Rahmi uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut. Selanjutnya, Miss Rahmi akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen, karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan.
sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang, kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Yang terakhir, Miss Rahmi akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem di laut. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di laut berikut ini ya. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen. Kemudian zooplankton sebagai konsumen 1 atau tingkat 1. Udang sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga sebagai pengurai, karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang amati jaring-jaring makanan ekosistem di laut berikut ini. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dari jaring-jaring makanan di ekosistem laut tersebut, apa kalian tahu berapa jumlah rantai makanannya? Terima kasih juga yang udah like video ini dan subscribe Rahmi Kawa YouTube channelnya. Seperti biasa, kita uraikan satu persatu rantai makanan dari jaring-jaring ekosistem di laut tersebut. Maka dapat kita simpulkan ada 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye-bye.